warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Richard Binajad Simanjuntak. Di sini saya akan mengerjakan tugas 4 dan 5, yaitu solusi sistem persamaan linear. Adapun yang saya kerjakan yaitu nomor 1A. Menentukan solusi sistem persamaan linear menggunakan metode OBE. Adapun persamaan yang diberikan yaitu X1 ditambah 4X2 ditambah X3 sama dengan minus 1. Minus X1 dikurang 3X2 dikurang 2X3 sama dengan 5. 2X1 ditambah 6X2 ditambah 6X3 sama dengan 6. Hal pertama yang kita lakukan untuk menentukan solusi sistem persamaan linear menggunakan OBE yaitu menjadikan sistem persamaan linear ke dalam matriks AX sama dengan B. Sehingga bentuknya akan menjadi seperti berikut. Yang mana nantinya kita akan mencari X1, X2, dan X3. Dan hasil akhirnya kita akan analisis ketika 1 dikali X1 ditambah 4 dikali X2 ditambah 1 dikali X3 akan menghasilkan minus 1. Dan begitu seterusnya. Kemudian kita akan melakukan OBE pada matriks di atas. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan baris 1 ke baris kedua. Dan hasilnya akan jadi seperti berikut. Dimana ketika kita menambahkan baris 1 ditambah baris 2, 1 ditambah minus 1 sama dengan 0, 4 ditambah minus 3 sama dengan 1, 1 ditambah minus 2, hasilkan minus 1, minus 1 ditambah 5, akan menghasilkan 4. Kemudian, kita akan melakukan operasi pada baris ketiga. Baris ketiga yang mana minus 2 dikali 1 ditambah 2, hasilnya adalah 0. Minus 2 dikali 4 ditambah 6 akan menghasilkan minus 2. Minus 2 dikali 1 ditambah 6 akan menghasilkan 4. Minus 2 dikali minus 1 ditambah 6 akan menghasilkan 8. Kemudian kita akan lanjutkan operasi pada baris 1 dengan mengalihkan minus 4 pada baris kedua. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Adapun tujuan kita melakukan operasi tersebut adalah untuk menghasilkan matriks eselon baris tereduksi. Nantinya kita akan dapat menentukan X1, X2, dan X3. Kemudian kita akan mengkalkulasi baris 3 dengan mengalihkan baris 2 dengan 2 ditambah baris ketiga. Dan hasilnya akan menjadi seperti berikut. Kemudian kita sudah dapat melihat satu utama pada baris 1 dan baris 2. Pada baris ketiga masih belum ada. Maka dari itu kita akan mengalihkan setengah pada baris ketiga. Yang mana hasilnya akan menjadi seperti berikut. Namun untuk kolom 3 pada baris 1 dan baris 2 masih belum 0. Yang mana syarat dari matriks eselon baris tereduksi itu sendiri yaitu jika ada baris 0 maka ia harus terletak pada baris paling bawah. Pada baris tak 0 maka unsur pertama tak 0 ialah bilangan 1 yang mana dinamakan satu utama. Pada baris yang berurutan, baris yang lebih rendah lebih di bawah, muat satu utama yang lebih ke kanan. Dan syarat yang terakhir yaitu pada kolom yang muat satu unsur utama, maka unsur lain pada kolom tersebut harus 0. Nah, kita harus melakukan operasi pada kolom 3 pada baris 1 dan baris 2. Yaitu dengan mengalihkan minus 5B3 ditambah B1. Yang mana ketika kita mengalihkan minus 5 ke B3, menghasilkan sebagai berikut. Minus 5 dikali 0 ditambah 1. Minus 5 dikali 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1. Minus 5 dikali 0
ditambah 0, hasilnya adalah 0. Minus 5 dikali 1, minus 5 ditambah 5 sama dengan 0. Kita sudah mendapat garis reduksi. Kemudian untuk baris kedua, kita harus menolkan kolom 3 pada baris kedua, yaitu dengan menjumlahkan baris 3 ditambah baris kedua, mana hasilnya harus sebagai berikut. Dapat kita lihat persamaan tersebut telah memenuhi, matriks tersebut telah memenuhi syarat matriks eselon baris tereduksi, yaitu pada kolom yang membuat unsur satu utama maka unsur lain pada kolom tersebut harus 0. Itu sebagai berikut. Kemudian kita akan membentuk kembali menjadi matriks A, X sama dengan B seperti di atas. Dan X1, X2, dan X3-nya kita isi dari hasil matriks, hasil pengoperasian matriks yang telah kita lakukan tadi, yaitu X1 kita ubah menjadi minus 57, X2 kita ubah menjadi 12, X3 kita ubah menjadi 8. Kemudian kita lakukan analisa apakah hasil dari PB tersebut telah memenuhi sistem persamaan linear. Yang mana ketika kita mengalihkan 1 dikali X1 itu minus 57 ditambah 4 kali X2 yaitu 12 tambah 1 kali X3 yaitu 8 sama dengan minus 1. Artinya X1, X2, dan X3 yang telah kita temukan tadi telah memenuhi sistem persamaan linear tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai tugas week 4 dan 5 bagian 1A. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Ramdhani Putra. Nah, di sini saya mendapatkan soal tentang solusi SPL menggunakan metode matriks. Nah, di sini ini sudah. Nah, ini hasil akhir saya. Nah, mungkin langsung saja ke cara mendapatkan hasil akhirnya bagaimana. Nah, mungkin dari persamaan yang telah diketahui, nanti kan kita perlu terlebih dahulu ubah ke dalam bentuk matriks. Nah, bentuk matriksnya itu adalah seperti ini, di mana nanti bagian ini adalah bagian A, ini adalah X yang akan kita cari, dan ini adalah B. Nah, kenapa yang ditanya itu adalah A inverse dikali B, karena XA dikali X sama dengan B. Nah, ketika si A ini dipindahkan ke sisi bagian kanan, akan berubah menjadi inverse. Nah, untuk mencari inverse dari A itu sendiri adalah dapat menggunakan rumus 1 per determinan A dikali dengan adjoint dari matriks A itu sendiri. Dengan menggunakan metode ini, metode Saurus, untuk mencari determinan A-nya, kita dapat menggunakan cara berikut. Nah, yang pertama adalah dari matriks A tersebut, kemudian kita perlu bantuan dari kolom 1 dan kolom 2. Kenapa? Sehingga kita tambahkan pada sisi bagian paling kanan, yaitu sisi bagian kanan, yaitu kemudian pada sisi tiga bagian kanan itu, setiap kita kalikan itu selalu diakhiri dengan tanda tambah atau bisa dimaksud dengan dikali dengan 1. Sedangkan bagian sisi kiri itu nanti kita akan kalikan dengan min 1. Seperti itu. Nah, misalnya kita coba mencari diagonal dari perkalian bagian pertama ini. Nah, 1 dikali min 3 dikali 6, hasilnya min 18. Karena ini dikali 1,
seperti yang dimaksud tadi, maka hasilnya itu tetap akan 18 seperti itu. Nah, dan seterusnya untuk seterusnya sama dari diagonal kedua dan diagonal ketiga. Nah, kemudian kita akan cari diagonal pertama yang dari bagian sisi kiri, yaitu 1 dikali min 3 adalah 3, min 3 dikali 2 adalah min 6, dikali 1 maka hasilnya adalah plus 6. Nah, begitupun seterusnya, sehingga sisi terakhir, diagonal terakhir ini. Nah, dan yang akan didapatkan hasilnya adalah min 18 dikurang 16 dikurang 6 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 sehingga dihasilkan determinan A adalah sama dengan 2. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah mencari adjoin dari A itu sendiri. Kita dapat menggunakan metode minor cofactor di mana adjoin itu akan sama dengan cofactor A yang ditransposkan gitu. Nah, untuk itu rumusnya adalah seperti ini di mana C11 itu misalnya kita ingin mencari C11 itu sendiri. Nah, rumusnya mencari C11 itu menggunakan ini, min 1 pangkat I ditambah J dikali MIJ. Nah, I dan J ini sendiri adalah baris ke I dan kolom ke J, seperti itu. Dan MIJ sendiri ini adalah kita dapat mencari menggunakan determinan dari AIJ. Misalnya kita ingin mencari kofaktor dari baris 1 dan kelompok 1. Nah, simpelnya nanti sesuai dengan rumus yang ini adalah min 1 pangkat 1 ditambah 1 dikali dengan determinan dari M11. Nah, untuk mencari determinannya ini sendiri ada trik tersendiri, yaitu misalnya kita ingin mencari baris ke-1, kolom 1. Nah, untuk mencari determinannya kita dapat menutup baris 1 dan ke-1 gitu. Nah, kan ini ada sisanya, maka dari sisa itu maka kita akan cari ini determinannya. Jadi nanti hasilnya itu adalah ini, min 3 dikali 6 dikurang min 2 dikali 6 atau seperti ini. Nah, sehingga hasilnya itu adalah min 6. Nah, hal itu dilakukan seterusnya. Kalau seandainya dicari minor dari misalnya baris ketiga, kolom ketiga, yaitu yang ditutupnya adalah baris ketiga dan kolom ketiga gitu. Sehingga yang dicarinya adalah determinan dari matris ini, sehingga 1 kali 3 dikurang 1 seperti itu. Maka dapat dicari sebagai berikut, sehingga hasil akhirnya itu akan didapatkan seperti ini. Ini sudah dicari satu persatu. Nah, ada trik tambahan. Nah, kan di sini ada ini satu I tambah pangkat I tambah J. Pasti seandainya pangkatnya itu hasilnya itu adalah genap, maka minornya itu sendiri akan positif. Sedangkan ketika jumlah dari I tambah J-nya itu adalah negatif, maka otomatis hasilnya itu adalah min 1. Makanya di sini dibuat tambahan rumus di mana
di bagian M12 itu akan dikali min 1 dan M21 itu akan dikali min 1 juga dan M23 akan dikali min 1 dan terakhir M32 akan dikali min 1. Nah, ini juga akan membantu saat mencari ini C ini sehingga kita nggak perlu lagi membuat rumus panjang ini. Nah, itu triksnya. Nah, sehingga setelah kita dapatkan hasilnya itu, hasil faktornya itu adalah 620, min 1842, dan min 511. Nah, kan tadi rumusnya adalah ini. Nah, A join A sama dengan kofaktor A transpose. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari ekspansi kofaktor, yakni min 6, 2, 0, min 18, 4, 2, min 5, 1, 1. Nah, setelah kita dapat hasil ekspansi kofaktor, maka kita akan menentukan A join A. Nah, yaitu A join A sama dengan ekspansi kofaktor transpose. Apa itu transpose? Transpose itu adalah matrik yang diperoleh dengan cara menukar elemen baris menjadi kolom dan menukar elemen kolom menjadi baris. Kita lihat dari hasil ekspansi kofaktor baris 1 itu ada min 6, 2, 0. Terus baris 2 itu ada min 18, 4, 2. Baris ketiga itu ada min 5, 1, 1. Nah, sedangkan kolom satu ini kalau kalau ke kanan ini disebutnya baris, kalau ke bawah ini disebutnya kolom, seperti itu. Nah, sedangkan kolom ke satu ini ada min 6, min 18, min 5. Nah, terus kolom kedua ini ada 2, 4, 1. Kolom ketiga ada 0, 2, 1. Nah, karena A join A adalah hasil transpose ekspansi kofaktor, maka elemen kolom di ekspansi kofaktor kita ubah jadi elemen baris dan sebaliknya. Jadi A join A adalah kolom 1. Ini kan kolom 1 nih. Kolom 1 nih, jadi kalau jadi A join A itu seperti ini, min 6, 18, 5. Nah, kolom keduanya ini kolom kedua nih, 2, 4, 1. Nah, kalau diajuin A-nya itu 2, 4, 1. Nah, begitupun seterusnya. Ini kolom ketiga juga sama seperti itu. Nah, maka inilah hasil dari A join A, yaitu hasil transpose dari ekspansi kofaktor. Nah, lanjut untuk mencari hasil akhir yang tadi yang ini. Nah, kita kan tadi udah dapat determinan A2, A join A, matriks A-nya ini, dan B. Itu min 1, 5, dan 6. Nah, untuk mencari inverse-nya itu sendiri, pertama kita dulu memasukkan semua yang telah kita dapatkan itu ke rumus yang kita ketahui tadi, yaitu 1 per determinan A dikali dengan A join A. Akan didapatkan hasilnya sebagai berikut. Ini kita akan kalikan 1 per 1 dengan setiap anggota matriks dari matriks A join A ini. Jadi untuk mengalikannya itu karena ini posisinya sebagai konstanta, maka dikalinya cuman karena dikalinya setiap elemen itu 1 per 1 seperti itu. Nah, jadi hasil dari A inverse dengan rumus itu tuh menghasilkan min 3, 9, min 3, min 9, min 5 per 2. Terus 1, 2, 1 per 2. 0, 1, 1 per 2. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara mencari X itu sendiri? Kita dapat mencari
dapat mencari dengan mengalihkannya saja, sama prinsipnya dengan SPL. Nah, di sini eh, dari perkalian ini untuk mengkalikannya, cara trik mudahnya itu adalah baris dikali dengan kolom, maksudnya ini dikali dengan eh, ini, seperti itu. Begitupun seterusnya gitu. Nah, misalnya untuk baris yang pertama, min 1 dikali min 3 sehingga hasilnya misalnya ya min 1 dikali 3 hasilnya 3 ya. Ditambah min 9 dikali 5 hasilnya min 45, ditambah min 5 per 2 dikali 6 hasilnya min 15. Nah, begitupun seterusnya, sehingga akan didapatkan hasil akhirnya itu adalah eh, min 57, 12, dan 8. Nah, min 5 per 7 ini adalah hasil akhir dari X1, 12 ini adalah 2, dan 8 ini adalah X3. Nah, untuk tes apakah hasil tersebut benar, kita dapat memasukkan angka-angka yang kita dapatkan ini ke dalam persamaan yang pertama tadi. Misalnya persamaan dari persamaan pertama X1 ditambah 4X2 ditambah X3 sama dengan min 1. Nah, kita coba masukkan sehingga hasilnya akan sama-sama mendapatkan ini min 1. Nah, kecil itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Sidikriandi dari TT 4505. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas week 4 sampai dengan 5. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu tentang solusi SPL. Saya akan menjelaskan solusi SPL dengan menggunakan metode Cramer. Metode Cramer sendiri adalah rumus yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan banyak persamaan sama dengan banyak variabel, dan berlaku ketika sistem tersebut memiliki solusi yang tunggal. Bisa dilihat pada jawaban ini merupakan matriks A, lalu ini adalah matriks X, dan ini adalah matriks B-nya ya. Nah, pertama-tama kita akan mencari determinan A terlebih dahulu ya. Nah, di sini sudah ada matriks A. Pertama-tama kita akan menukar baris antara baris kedua dengan baris ketiga. Setelah ditukar bisa hasilnya kan seperti ini. Lalu kita akan melakukan pada pencari determinan matriks A ini kita menggunakan operasi baris elementer ya. Nah, daripada awal kan kita melakukan pertukaran baris antara baris kedua dengan baris ketiga, lalu setelah pertukaran baris hasilnya kan seperti ini ya. Lalu kita akan melakukan operasi penjumlahan, yaitu dengan menjumlahkan min negatif 2 dikali B1 lalu ditambahkan dengan B2. Setelah dijumlahkan
hasil matriksnya akan seperti ini. Bisa dilihat pada baris kedua kolom pertama, angkanya berubah menjadi 0 ya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan operasi penjumlahan lagi antara baris pertama ditambahkan dengan baris ketiga. Hasilnya seperti ini. Bisa dilihat pada baris ketiga kolom pertama, angkanya sudah berubah menjadi 0. Lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan perkalian baris. Kita akan mengalihkan setengah atau 1/2 kita kalikan dengan baris kedua. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan penjumlahan lagi antara baris kedua ditambahkan dengan baris ketiga. Maka hasilnya seperti ini. Di sini kita bisa melihat kita sudah mendapatkan bentuk matriks segitiga atas. Seperti ini matriksnya. Lalu kita juga bisa mendapatkan hasil determinannya itu di sini. Di sini determinannya. Karena di sini pada matriks akhir ini, matriks after OBE ini determinannya adalah -1 ya. Nah, tetapi karena pada saat pada saat melakukan OBE kita melakukan perkalian baris, maka kita akan membagi determinan after OBE-nya itu kita bagi dengan setengah ini. Jadi -1 kita bagi dengan setengah atau -1 dikali 2 sama aja. Lalu lalu kita juga melakukan operasi pertukaran baris ya. Karena melakukan operasi pertukaran baris, maka determinannya kita kalikan juga dengan -1. Maka determinan A-nya -1 kita kalikan dengan 2 lalu dikali dengan -1, maka hasil determinannya akan sama dengan 2. Selanjutnya setelah mendapatkan determinan A-nya, kita akan mencari determinan A1. Nah, pada determinan A1 ini pada matriks A di kolom pertamanya kita ganti angkanya dengan angka yang ada pada matriks B. Maka bentuk matriksnya akan seperti ini. Bisa dilihat angka-angka pada matriks pada kolom 1 ya, angkanya sudah berubah menjadi angka -1, 5, serta 6. Nah, pertama-tama kita akan melakukan operasi penjumlahan terlebih dahulu, yaitu 5 dikalikan dengan baris ke-1, lalu kita tambahkan dengan baris kedua. Hasil matriksnya akan seperti ini. Nah, sesudah itu kita akan melakukan operasi penjumlahan lagi, yaitu dengan 6 dikalikan dengan baris pertama, lalu ditambahkan dengan baris ketiga. Maka hasilnya akan seperti ini matriksnya. Pada saat penjumlahan 5 dikali baris ke-1 ditambah baris kedua, di sini bisa dilihat pada baris kedua kolom pertama angkanya sudah berubah jadi 0 ya. Lalu pada saat kita melakukan operasi 6 dikali baris pertama ditambahkan dengan baris ketiga, pada hasilnya angka pada baris ketiga kolom pertama
angkanya berubah menjadi 0. Nah, setelah itu kita akan melakukan penjumlahan lagi yaitu dengan negatif 30/17 kita kalikan dengan baris kedua lalu ditambahkan dengan baris ketiga. Maka hasilnya akan seperti ini, bisa dilihat pada baris ketiga kolom kedua ya, angkanya sudah berubah menjadi 0. Nah, karena angka pada baris kedua kolom pertamanya sudah 0, lalu angka pada baris ketiga kolom pertama, lalu pada baris ketiga kolom keduanya juga sudah 0, maka di sini kita akan menemukan matriks segitiga atas ya. Nah, di sini juga kita bisa menemukan determinannya, yaitu ini adalah determinannya. Nah, pada matriks determinan A1-nya yaitu -1 dikalikan dengan 17 dikalikan dengan 114 dibagi dengan 17. Hasilnya yaitu minus 114. Nah, pada determinan A1 ini nilai determinannya sama dengan determinan pada matriks after OBE. Hal ini terjadi karena pada saat melakukan operasi baris elementer, kita tidak melakukan operasi pertukaran baris maupun operasi perkalian baris ya. Jadi determinan A1-nya sama dengan determinan matriks after OBE. Selanjutnya kita akan mencari nilai A2. Nilai determinan A2 ya. Nah, pada determinan A2 ini pada kolom kedua matriks A angkanya diganti dengan angka yang ada pada matriks B. Angkanya seperti berikut ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan operasi penjumlahan. Kita akan menjumlahkan baris pertama ditambahkan dengan baris kedua. Maka hasil matriksnya akan seperti ini. Bisa dilihat pada baris kedua kolom pertama ya. Angkanya berubah menjadi 0. Lalu selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan lagi yaitu dengan menjumlahkan negatif 2 dikalikan dengan baris pertama lalu kita tambahkan dengan baris ketiga, maka hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat pada baris ketiga kolom pertama angkanya berubah menjadi 0. Nah, setelah itu kita akan melakukan operasi penjumlahan lagi, yaitu negatif 2 dikali baris kedua kita tambahkan dengan baris ketiga. Maka hasilnya seperti ini. Bisa dilihat pada matriks after OBE ini, angka pada baris kedua kolom pertama, baris ketiga kolom pertama serta baris ketiga kolom kedua sudah berubah menjadi 0. Maka di sini kita akan menemukan bentuk matriks segitiga atas. Di sini juga kita bisa menemukan hasil determinannya, yaitu ini. Kita bisa cari determinannya ini. Nah,
Determinan matriks A2 hasilnya adalah 1 dikalikan dengan 4 lalu dikalikan dengan 6. Maka hasilnya itu 24. Nah, nilai determinan A2 ini sama dengan determinan nilai determinan pada matriks vektor OBE ya. Hal ini terjadi dikarenakan pada saat melakukan operasi baris elementer, kita tidak melakukan operasi pertukaran baris maupun perkalian baris ya. Nah, maka hasilnya akan maka hasil determinannya atau nilai determinannya akan sama dengan nilai determinan pada matriks vektor OBE. Selanjutnya kita akan mencari determinan di A3. Pada mencari determinan A3 ini pada matriks A di kolom ketiganya angkanya itu kita ganti dengan angka pada matriks B. Nah, setelah angkanya diganti dengan angka yang ada pada matriks B, kita akan melakukan operasi baris elementer lagi ya. Pertama-tama kita akan melakukan operasi penjumlahan terlebih dahulu. Kita akan menjumlahkan baris pertama, kita tambahkan dengan baris kedua. Maka hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat pada baris kedua kolom pertama, angkanya sudah berubah menjadi 0. Selanjutnya, kita akan melakukan operasi penjumlahan lagi, yaitu dengan negatif 2 dikalikan dengan baris pertama, lalu kita tambahkan dengan baris ketiga. Nah, maka hasil matriksnya akan seperti ini. Pada baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom pertama, angkanya sudah berubah ya menjadi 0. Nah, selanjutnya kita akan melakukan operasi penjumlahan lagi, yaitu dengan 2 dikalikan dengan baris kedua, lalu kita tambahkan dengan baris ketiga. Nah, maka hasil akhirnya akan seperti ini, atau matriks vektor OBE-nya akan seperti ini. Bisa dilihat pada matriks vektor OBE-nya, angka pada baris kedua kolom pertama, baris ketiga kolom pertama, dan baris ketiga kolom kedua angkanya sudah berubah menjadi 0 semua. Maka kita bisa menemukan bentuk matriks segitiga atas ya. Nah, ini dia bentuk matriks segitiga atasnya. Dan juga kita bisa menemukan determinan matriksnya, yaitu ini. Nah, ini dia determinan matriksnya. Nah, maka determinan matriks A2 determinan matriks A3 yaitu 1 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 16, maka hasilnya adalah 16. Nilai pada determinan A3 ini sama dengan nilai determinan pada matriks vektor OBE. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan operasi baris elementer, kita tidak melakukan operasi pertukaran baris maupun perkalian baris. Tuh. Nah, setelah menemukan determinan matriks A1, A2, dan juga determinan matriks A3, selanjutnya kita akan mencari nilai X, baik X1, X2, maupun X3. Pertama-tama kita akan mencari nilai X1, yaitu dengan
determinan A1 kita bagi dengan determinan A. Negatif 114 kita bagi dengan 2 ya. Maka hasilnya yaitu adalah negatif 57. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai X2 yaitu dengan membagi determinan A2 kita bagi dengan determinan A. Maka hasilnya adalah 12. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai X3 itu dengan membagi determinan A3 kita bagi dengan determinan A. Maka hasilnya adalah 8. Maka nilai X1-nya yaitu negatif 57, lalu X2-nya adalah 12, serta X3-nya nilainya adalah 8. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas soal yang berada pada tugas minggu 4 dan 5 nomor 2, yaitu menggunakan konsep arus hukum Kirchhoff pada rangkaian listrik berikut, carilah arus I1, I2, dan I3-nya dengan memanfaatkan solusi SPL menggunakan OBE. Nah, seperti yang kita lihat pada rangkaian, terdapat dua loop yang ada, yaitu di kiri dan di kanan. Nah, sebelum kita masuk ke rangkaiannya, kita tentukan dulu hukum Kirchhoff-nya itu, yaitu I1 tambah I2 tambah I3, dan rumus arus yang akan digunakan yaitu sigma epsilon ditambah sigma I dikali R. Nah, untuk persamaan pertama, kita menggunakan loop yang ada di sebelah kiri. Nah, kita akan menentukan arah arusnya itu searah dengan arah jarum jam. Nah, maka yang diketahui arus tersebut langsung bertemu dengan sisi negatif dari catudaya, yaitu negatif. Maka di sini ditulis negatif 50. Berikutnya itu arusnya melalui resistor pertama yaitu 5 ohm. Maka kita tulis I1 yaitu 5, I1 dikali 5 atau 5 kali I1. Yang kedua itu setelah titik A, arusnya memasuki pada arus ketiga, yaitu melalui resistor ketiga, yaitu besarnya 20 ohm. Maka di sini dapat ditulis dengan 20 I3. Nah, untuk dijadikan agar bisa berbentuk persamaan, 50-nya kita pindah ruaskan menjadi 5I1 tambah 20 I3 sama dengan 50. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi I1 tambah 4I3 sama dengan 50. Untuk persamaan kedua, kita akan menggunakan rangkaian loop yang ada di sebelah kanan. Ini sama, kita akan menggunakan arah arus searah dengan arah jarum jam. Maka pada contohnya dia bertemu dengan negatifnya terlebih dahulu. Makanya kita menulis di sini negatif 30. Nah, berikutnya kita mencari yang dilalui itu arus I3. Karena berlawanan arah, maka kita akan menulis negatif I3 dikali R3-nya, dan sama R3-nya 20 ohm. Maka sini negatif 20 I3. Nah, untuk arus pada arah kedua, dia itu berlawanan arah, sama, makanya negatif. Jadi negatif I2 dikali dilalui oleh melalui resistor kedua, yaitu 10 ohm. Maka negatif 10 I2. Ini dapat disederhanakan menjadi negatif I2 dikurang 2 I3 sama dengan 3. Nah, kita akan mencari
persamaan ketiga dengan menggunakan arus loop besarnya, yaitu tinggal dimasukkan saja min 30 dengan min 50 ditambah 5i1 dikurang 10i2 karena tidak melalui i3. Tetapi kita tidak akan menggunakan yang ini karena ini sama saja merupakan hasil perselisihan antara persamaan pertama dan persamaan kedua. Oleh karena itu, kita akan menggunakan persamaan ketiganya itu hukum Kirchhoff-nya tadi, dan tidak menggunakan persamaan ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini merupakan hasil perselisihan antara persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, di sini kita dapat misalkan variabelnya I1 sama dengan X, I2 sama dengan Y, dan I3 sama dengan Z. Untuk persamaan pertama, X tambah 0Y tambah 4Z sama dengan 10, sesuai dengan persamaan di atas ini. 0Y karena di persamaan pertama tidak terdapat I2-nya, dan dapat dikatakan I2-nya itu 0, atau Y-nya itu 0. Untuk persamaan keduanya ini, di sini ada persamaan kedua, di sini ada persamaan kedua 0x dikurang y kurang 2z sama dengan 3, sesuai dengan persamaan kedua, yaitu negatif i2 dikurang 2i3 sama dengan 3. Dan yang persamaan ketiga itu x tambah y tambah z sama dengan 10, karena i1 tambah i2 tambah 3. Nah, berikut penyelesaiannya menggunakan OBE, MEBE. Nah, di sini kita masukkan I 104 0 min 2 min 2 1 1 1 dengan konstanta masing-masing 10, 3 dan 0. Nah, kita akan mencari OBE MEBE nya. Jadi 1 dikurangkan dengan 1 dengan kita akan mengurangkan baris pertama dengan baris ketiga agar satunya jadi 0 dengan cara min B1 ditambah B3. Mendapatkan hasil begini, dan konstantanya juga ikut berubah, yaitu negatif 10 ditambah 0 karena dikali negatif. Jadi pada baris ketiga konstantanya itu negatif 10. Selanjutnya B2 ditambah B3, hasilnya itu jadi pada baris kedua ini langsung ditambahkan ke baris ketiga agar angka 1 di sini hilang. Jadi 1, 0, 4, 0, min 1, min 2, 0, 0, min 5. Dan konstantanya pada baris ketiga dari minus 10 ditambah 3 berarti negatif 7. Nah, kita ingin mengubah agar di sininya menjadi positif 1 dan di sini juga menjadi positif 1, maka dilakukan operasi begini, negatif B2, maka baris kedua dikali negatif semua. Maka dapatnya baris kedua itu 0, 1, 2 dengan konstanta negatif 3. Dan pada baris ketiga dikalikan negatif 1/5. Baris ketiga dikalikan negatif 1/5, dapatkan jadi negatif 1/5 dikali negatif 5 dapatnya 1, dan negatif 7 dikali negatif 1/5 dapatnya 1,4. Nah, berikut lanjut untuk agar menghilangkan angka 2 dan 4-nya, kita langsung saja negatif 2B3, yaitu di baris ketiga dikali negatif 2 ditambahkan B2, jadi negatif 2 dikali 1, negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Ini sudah hilang, dan konstantanya itu ikut terhitung, negatif 2 dikali 1,4 jadi 2,8, negatif 2,8 ditambahkan negatif 3 jadi negatif 5,8. Berikut negatif 4B3 tambah B2, maka pada baris ketiga dikali negatif 4, negatif 4 dikali 1, 4, negatif 4 dikali 1, negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0, jadi di sini jadi 0. Berikutnya negatif 4 dikali 1,4 itu 5,6 ya, negatif 5,6, negatif 5,6 ditambahkan 10 hasilnya 4,4. Jadi kita dapatkan
pada arus pertama itu 4,4 ampere. Sesuai dari sini kita keluarkan Y-nya atau I2-nya sama dengan negatif 5,8 ampere dan I3-nya sama dengan 1,4 ampere. Nah, ini mendekati 5 ampere, ini mendekati negatif 6 ampere, dan ini mendekati 1 ampere. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Febriani dari kelas TTM 4505 NIM 11012104008. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas nomor 3 di week 5, yakni SPL homogen. Sebelum kita memulai ke penghitungan, kita perlu mengetahui dulu nih atau mereview sedikit terkait materi dari SPL homogen itu sendiri. Nah, perlu diketahui bahwa SPL homogen ini ialah sistem persamaan linier yang persamaannya itu konsisten. Nah, sehingga jika persamaan ini konsisten, maka SPL ini memiliki solusi. Nah, di pertemuan keempat kita sudah mengetahui jika suatu sistem persamaan linier memiliki solusi, itu pasti ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah solusi tunggal. Dan yang kedua adalah solusi tak hingga banyak. Nah, untuk persamaan dari SPL homogen itu sendiri adalah seperti berikut. Ini terdapat matriks A, lalu terdapat matriks X, yang ini, dan yang ini matriks B. Nah, di sini B-nya ini selalu 0. SPL homogen itu B-nya selalu 0. Nah, sehingga karena B-nya ini selalu 0, menghasilkan persamaan ini. AX sama dengan 0. X sama dengan 0. Karena kan matriks B-nya itu homogen, artinya 0. Nah, jadi sistem persamaan linier homogen atau SPL homogen ini memiliki dua kemungkinan solusi. Karena dia kan SPL konsisten, yaitu yang ini tunggal dan juga solusi tak hingga banyak. Nah, solusi tunggal itu di mana X1, X2, X3, dan X4-nya itu 0. Jadi, nilai peubahnya semuanya 0. Sedangkan solusi tak hingga banyak itu biasanya ditulis dalam bentuk parameter atau nanti akan muncul angka selain 0. Nah, sekarang kita memasuki soal. Di sini, soal nomor 3 berbunyi, tentukan solusi dari SPL homogen berikut dengan SPL yang tertera di sini. Karena kita mengetahui bahwa SPL homogen itu pasti memiliki solusi karena konsisten, maka pasti SPL homogen ini tentu juga bisa dihitung. Nah, yang perlu kita cari itu ialah kita harus menentukan nih, nanti SPL homogen ini tuh memiliki solusi tunggalkah atau solusi banyak. Maka dari itu, mari kita simak untuk penjelasan dari jawaban soal nomor 3. Pertama, kita itu mengubah bentuk SPL homogen ini ke AX sama dengan 0 ya. Berarti ini ubah ke matriks. Ini P berarti 1, lalu min 5Q berarti min 5, min 4R, min 4, lalu min, setelah delete ini kan ada S ya, berarti di sini PQR, S-nya di sini 0, dan T-nya di sini adalah min 7. Lalu baris kedua itu 2P, berarti di sini 2. Lalu ada 10Q, 10. Ada min 7R.
min 7, lalu S berarti 1S, dan terakhir T, min 7 juga. Min 7. Di baris keempat ada P-nya kosong ya, berarti 0. Terus Q-nya juga nggak ada 0. R-nya 1. Lalu S-nya 1 dan T-nya 7. Terakhir itu P-nya min 2. Lalu Q-nya min 10. Lalu 8R. 8R. S berarti 1S. Dan 10T. Dan 18T, maaf. 18. Lalu kita tulis nih peubahnya. Ada P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Sama dengan 0, 0, 0, 0. Nah, lalu setelah ini kita perbesar nih matriksnya. Nah, kita perbesar. Kita tulis ulang jadi 1. Di sini min 5. Di sini min 4. 0, min 7. Lalu kita pisahkan di sini untuk 0-0-nya. 0. Tulis lagi 2, 10, min 7, 1, min 7, 0, 0, 1, 1, 7, dan min 2, min 10, 8, 1, dan 18. Nah, setelah seperti ini, kita melakukan OBE. Sampai mana kita melakukan OBE? Sampai matriks ini menjadi bentuk MEBT atau matriks eselon baris tereduksi. Nah, langkah pertama apa yang harus dilakukan? Langkah pertama, ini langkah pertama aku menukar baris 2 dengan baris 1. Menukar baris B2 ditukar 1 dan juga melakukan perkalian setengah pada baris B1. Setelah kita menuliskan B2 tukar B1 dan setengah dikali B1, bagaimana kita menuliskan selanjutnya? Nah, berarti kita menuliskan selanjutnya itu kita tukar ya. Kita tukar untuk B2-nya kita tukar dulu di B1 nih. Berarti 2, 10, min 7, 1, dan min 7. Nah, tapi kan kita nih ada operasi kedua ya, setengah dikali B1. Nah, ini kan dijalankan dalam satu kali seperti ini. Nah, berarti kita langsung aja nih dikalikan setengah. Berarti kalau 2 dikali setengah itu kan jadi 1. 1. Lalu 10 dikali setengah itu kan jadi 5. Lalu min 7 dikali setengah itu min 3,5. Min 3,5. 1 itu dikali setengah itu 0,5. 0,5 dan min 7
dikalikan setengah itu min 3,5. Nah, lalu kita tulis untuk tadi yang ditukar ya, berarti baris 1, yang tadinya baris 1 di baris 2 itu tetap ya, karena hanya ditukar saja. 1 min 5, min 4, 0, dan juga min 7. Nah, di baris ketiga dan keempat itu tetap ya, berarti 0, 0, lalu, maaf, kejauhan. 0, 0, 1, 1, 7, dan yang terakhir itu min 2, min 10, lalu 8, 1, 18. Nah, lagi 0, 0, 0, 0. Nah, setelah ini bagaimana nih pengoperasian lebih lanjutnya? Nah, di sini aku akan mengoperasikan min B1 ditambah B2. Nah, dengan tujuan aku ingin untuk menghilangkan satu ini, dia ingin dirubah gitu menjadi angka 0. Bagaimana nih jika langkah selanjutnya itu min B1 ditambah B2? Nah, berarti yang akan terubah di sini adalah B2 ya. Nah, berarti kita operasikan dulu nih baris B2-nya. Min B1 ditambah B2. Min B1-nya ini 1 ya. Min 1 ditambah 1 artinya ini 0. Karena memang tujuan kita melakukan min B1 tambah B2 adalah ingin menghilangkan 1 sini tuh menjadi 0 gitu. Nah, lalu min 5 ditambah min 5 itu min 10. Selanjutnya min dikali min 3,5, artinya min dikali min itu jadi positif, 3,5 ditambah negatif 4. Berarti hasilnya adalah min 0,5. Selanjutnya itu min B1 itu berarti min 0,5 dikali min dikali 0,5 atau 0,5 gitu ya, ditambah 0 nih. Jadi tetap nih dia min 0,5. Yang terakhir itu min dikali min lagi artinya positif. Positif 3,5 ditambah min 7. Artinya min 3,5 gitu. Nah, ininya tetap ya. Untuk baris pertamanya itu 3,5, baris ketiga juga tetap 0, 0, 1, 1, 7, min 2, min 10, 8, 1, 18. Pembatasnya 0, 0, 0, 0. Oke. Nah, selanjutnya apa nih langkahnya? Langkah selanjutnya aku ingin fokus di baris keempat, ingin menghilangkan untuk min 2 dan juga min 10 nih. Artinya operasi yang akan aku gunakan itu adalah ini 2B1 tambah B4. Oke, ini. Nah, lanjut. Artinya berarti kita tulis dulu nih. Kita berarti 2 dikali B1 tadi itu B1-nya di sini adalah 1 ya. Berarti 2 dikali 1 ditambah B4 itu min 2. Berarti dia 0. 0. Lalu 2 dikali 5. 10 ya. 10 ditambah min 10. Berarti dia 0. Lalu 2 dikali min 3,5 berarti
min 7 ditambah 8. Artinya dia menghasilkan 1. Sini dia 1. Lalu ini, 2 dikali 0,5 itu 1 ditambah 1. Jadi dia menghasilkan 2. Dan ini kolom 5 itu 2 dikali min 3,5 berarti min 7 ditambah 18 menghasilkan 11. Nah, untuk baris lain itu dia tidak berubah. Artinya ini masih tetap 1, ini 5, ini min 3,5, lalu 0,5, dan min 3,5. Yang ini tadi 0, min 10, min 0,5, min 0,5 juga, ini min 3,5, dan di baris 3 tuh 0, 0, 1, 1, 7. 0, 0, 0, 0. Nah, selanjutnya bagaimana nih? Nah, selanjutnya aku ingin mengubah min 10 ini menjadi 1. Artinya di sini melakukan min 1 per 10. Oke. Nah, min 1 per 10 dikali mana nih? Dikali berarti kan min 10-nya ada di B2. B2 seperti ini. Min 1 per 10 B2. Berarti gimana nih? Oke, berarti min 1 dikali 10 B2 yang pertama ini, yang kolom 1, 0, berarti dia tetap 0 ya. Dia tetap 0 nih, 0. Terus min 1 per 10 kali min 10, itu berarti kan min 1 kali min 10 tuh 10, 10 per 10 ya. 10 bagi 10 tuh 1. Nah, yang ini min 0,5 nih. Berarti min 0,5 itu kan min 0,5 kali min 1, itu berarti 0,5 bagi 10, jadinya 0,05. 0,05 gitu. Nah, ini sama, min 0,5 dikali min 1, dia jadi positif, berarti kan 0,5 bagi 10. Sama juga, dia jadi 0,05 nih. Terus ini, min 3,5 dikali min 1, berarti jadi 3,5. Nah, dibagi 10, jadi 0,35. 0,35. Untuk baris yang lain, itu dia tidak mengalami perubahan ya. 1, 1, 7. Yang ini 0, 0, 1, 2, 11, ini 1, 5, min 3,5, ini 0,5, dan ini 3,5. Ini. Nah, lalu langkah selanjutnya nih, ingin mengubah satu ini nih, yang ini, itu ini satu ini menjadi 0 gitu. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nah, aku ingin mengubah satu ini jadi 0, dan yang ini berarti kan jadi 1 ya, pengen yang ini jadi 1. Karena kan kalau MBT kita harus punya satu utama, dan itu tiap-tiap baris itu kan satu utamanya makin ke bawah pasti makin kanan gitu. Jadi ini pengen ada satunya di sini nih gitu, paling kanan, sebelah kanan dari baris ketiga gitu kan. Nah, jadinya melakukan operasi min B3 tambah B4 gitu. Nah, gimana nih min B3 tambah B4? Nah, min B3, kita lihat baris ketiga. Min B3 itu 0 ya, berarti memang udah 0. Di sini, terus ini juga 0, ya sudah 0. Nah, terus lihat sini nih, min B3. Min 1 ditambah 1 berarti dia 0. Lalu ini
min 1 ditambah 2. Nah, berarti dia 1. Lalu ini min 7 ditambah 11, berarti dia adalah 4. 4. Nah, yang lain ini tidak berubah ya. 0, 0, 1, 1, 7, 0, 1, 0,05, ini 0,05 juga, ini 0,35, ini sama 1, 5, min 3,5, 0,5, dan ini min 3,5. Tuh. Ini 0, 0. Oke. Nah, langkah selanjutnya itu di sini aku mengoperasikan min 10 B2 ditambah B1. Min 10 kali B2 ditambah B1. Tambah B1 gitu. Nah, uniknya MEBT itu satu orang dengan orang yang lainnya memang bisa beda pemikiran gitu. Karena kan untuk cara melakukan OBE sampai ke MEBT ini banyak orang tuh kan beda-beda gitu. Ada yang mungkin kalau teman-teman mau ngoperasiin baris 4 lagi gitu atau mau ngoperasiin baris 3 dulu itu boleh gitu. Kalau aku di sini ingin mengoperasikan si baris 1 dulu. Nah, si baris 1 tuh digimanain? Nah, itu ditambahin dari hasil min 10 kali B2. Ini disuruh di sini min 10 itu dikali 0 tambah 1 itu seperti kan 1. Terus min 10 dikali 1 min 10 nih tambah 5 berarti ini min 5. Nah, terus ini min 10 dikali 0,05 berarti 0,5 ditambah min 3,5 berarti artinya ini jadinya min 4. Nah, terus ini sama berarti min berapa ini tuh 0,05 ya sama berarti hasilnya 0,5. Nah, ditambah 0,5 berarti di sini 0. Lalu ini min 10 dikali 0,35 berarti menjadi 3,5 min 3,5 ditambah min 3,5 berarti ini min 7. Kita tulis baris yang selanjutnya ini tetap 0,1. Nah, 0,05-nya biar kita nggak terlalu pusing dengan desimal, kita ubah aja nih ke 1/20. Per 20. 1/20. Nah, ini tetap 0,35. Baris ketiga juga sama. 0, 0, 1, 1, 7. Lalu ini 0, 0, 0, 1, 4. Tulis 0, 0, 0, 0. Oke, nah. Lalu langkah selanjutnya gimana nih? Nah, langkah selanjutnya nih, biar kita nggak pusing nih sama 1/20, 1/20 ini. Nah, kita buat ini akan jadi 0 gitu. Gimana caranya? Nah, di sini aku mau jadikannya min 1/20 dikali B3 yang ini bawahnya kali B3 tambahin ke B2 biar dia jadi 0. Jadi oke ini 2 ya biar B2 gitu. Berarti min 1/20 itu dikali B3-nya 0 ya ini 0 berarti dia tetap 0. 0 tambah B2-nya kan 0 berarti tetap 0. Nah, terus ini min 1/20 lagi kali 0. 0 kan tambah B2 1 berarti dia 1 tetap. Nih min 1/20 dikali 1 berarti min 1/20 ditambah 1/20 berarti dia juga jadi 0. Ini min 1/20 dikali 1 min 1/20 ya tetap ditambah 1/20 dia jadi 0. Nah, lalu yang ini min
min 1 per 20 dikali ke 7, berarti jadi min 7 per 20. Nah, 7 per 20 itu kan min 0,35. Jadi min 0,35 ditambah B2 tuh. 0,35 dia hasilnya jadi 0 gitu. Untuk yang lainnya ini tetap sama 0, 0, 1, 1, 7. Baris 4 juga 0, 0, 0, 1, 4. Ini 1, min 5, min 4, 0, min 7. Ini pembatasnya 0, 0, 0, 0, 0 gitu. Nah, ini kan udah hilang nih 1 per 20-nya. Nah, terus gimana nih selanjutnya? Nah, untuk selanjutnya, di sini aku mau mengoperasikan untuk di baris pertama gitu. Nah, biar si min 5-nya ini hilang. Gimana caranya? Nah, di sini aku akan mengoperasikan dia untuk 5B2 ditambah B1 ditambah B1 gitu. Nah, berarti di sini 5 kali 0, 0 tambah 1, 1 gitu ya. Tuh. Terus kan 5 dikali 1, 5 nih. 5 tambah B1, berarti 5 tambah min 5, berarti dia jadi 0 gitu. Nah, terus di sini 5 kali 0 gitu. 5 kali 0 tambah min 4, dia tetap ya, dia tetap min 4. Terus di sini 5 kali 0 tambah 0, dia 0. 5 dikali 0, terus ditambah, dia jadi 0, tambah min 7, dia tetap min 7. Nah, ini sama nih, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 7, lalu 0, 0, 1, 0, 0, 1, 4. Oke, ini untuk pembatasnya. Oke. Di operasi 5B2 tambah B1 ini sudah didapat hasil seperti ini ya, teman-teman. Nah, maka langkah selanjutnya itu, di sini aku mau menghilangkan, aku mau merubah min 4 ini menjadi nilainya 0 gitu. Sehingga aku mengoperasikannya itu menjadi 4 dikali B3 tambah B1 gitu, agar min 4 ini dia jadi 0 gitu nilainya. Oke. Berarti dia sini kan 4 B3 ya, berarti 4 kali 0 nih B3 tambah 1, berarti dia tetap nih 1. Lalu ada 4 B3 nih 0 tambah 0, dia tetap 0 gitu. Nah, terus ini 4 kali B3 ini kan 1. 4 dikali 1 4 nih. 4 ditambah min 4 berarti 0. Nah, terus sini 4 B3. 4 kali B3 itu kan 4 ditambah 0. Berarti dia jadi 4. Nah, terus 4 dikali 7 tuh 28 ya. 28 min 7. Berarti dia 21. 21 gitu. Nah, baris selanjutnya ini tetap nilainya nggak berubah. 0, 1, 1, 7, 0, 0, 1, 4. 0, 0. Nah, ini sudah semakin terlihat nih, sudah banyak angka 1 dan angka 0-nya gitu. Kita lihat sedikit lagi nih, kita untuk bisa sampai di MEBT. Nah, di sini aku akan mengoperasikannya itu dengan min B4 tambah B3. Jadi bagaimana? Nah, jadi min B4 itu kan 0. 0 tambah 0, dia tetap 0 ya. 0. Ini 0, 0, dia tetap 0. Min B4, min B kali 0, 0. Tambah 1, 1. Min B dikali 1. Min 1 tambah 1, dia jadi 0. Lalu min B kali 4. Min 4 ditambah 7, berarti jadi min
Min 4 tambah 7 menjadi 3 gitu ya, bukan min, maaf. Ini tetap untuk baris yang lainnya. 0, 1, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0. Oke. Nah, selanjutnya itu aku mau mengubah si baris 1 ini nih. Biar 4-nya jadi 0 gitu. Gimana caranya? Nah, aku operasikannya dengan min 4 B4 ditambah B1. 4 kali B4 0 ya. 0 tambah 1 dia tetap 1. Min 4 kali 0 tambah 0 dia 0. Min 4 kali 0 tambah 0 dia 0. Min 4 kali 1 min 4 tambah 4 dia 0. Lalu min 4 kali 4 min 16 tambah 21 berarti dia jadi 5. Oke, yang lain tetap 0, 1, 0, 0, 0. Lalu ini 0, 1, 0, 3. Ini 0, 0, 0, 1, 4. Ini 0, 0, 0, 0. Oke. Nah, di sini udah terlihat nih bahwa ini sudah menjadi MEBT. MEBT. Karena kan ini mentok ya. Ini yang ini tuh udah mentok, dia nggak bisa dirubah lagi. Nanti takutnya kan ini mempengaruhi ke sini gitu. Jadi ini udah di sini. Nah, MEBT itu di sini nih. Ini kan syarat MEBT itu harus punya satu utama kan di tiap barisnya. Ini ada nih satu utama, ini satu utama, dia satu utama, ini satu utama. Dan kan syaratnya juga untuk angka satu utamanya itu kan tiap baris yang ke bawah itu harus paling kanan gitu, harus semakin kanan gitu satu utamanya. Dan ini juga memenuhi gitu. Ini satu kan di sini, ini di kolom kedua, ini di kolom ketiga, ini di kolom keempat. Sehingga kita sampai nih di MEBT-nya gitu, yaitu MEBT-nya ditulis ulang di sini 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 ini 4. Ini 0 0 0 0. Ini bentuk MEBT dari SPL homogen tadi ya yang udah kita OBE gitu. Nah, kalau udah ke bentuk MEBT ini, selanjutnya kita tuliskan lagi nih matriks ini ke dalam bentuk persamaan AX sama dengan 0. Nah, kita tulis ulang ya. Tadi ini kita dapat 1, 0, 0, 0, 5, lalu 0, 1, 0, 0, 0, lalu 0, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 0, 1, 4. Nah, lalu kita tulis peubahnya, yaitu P, Q, R, S, T. Sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, dari sini maka kita bisa peroleh nih, kita kali-kali ini. 1 dikali P itu kan P. Ditambah 0 dikali Q itu 0. Lalu 0 dikali R 0. 0 dikali S 0. 5 dikali T 5. Berarti plus 5 T. Kita tulis ini sama dengan 0.
Terus kedua, 0 kali Q itu 0. 1 kali Q itu Q, lalu 0 kali Q, 0, 0 kali Q, 0, 0 kali Q, 0. Berarti Q di sini sama dengan 0. Lalu 0 dikali R, 0. Ditambah 0 dikali P, 0. Ditambah 0 dikali Q, 0. Ditambah 1 dikali R, itu R. Lalu 0 dikali S, itu 0. Dan 3 dikali T, itu plus 3T. Berarti plus 3T. Selanjutnya, 0 dikali P itu 0, 0 dikali Q 0, 0 dikali R 0, 1 dikali S itu S, dan 4 dikali T itu plus 4T. Nah, selanjutnya kita sederhanakan nih. Ini menjadi P sama dengan min 5T. Ini Q sama dengan 0. Ini R sama dengan min 3T. Ini S sama dengan min 4T. Maka kita akan membuat parameter real gitu. Karena kan dapat kita lihat ya bahwa ternyata SPL homogen matriks yang ini tuh dia memiliki solusi tak hingga banyak gitu. Jadi perlu parameter. Nah, parameternya di sini karena semua perubahannya terdefinisi gitu memiliki nilai. Nah, kita buat itu parameternya itu dengan T. T sama dengan kita ambil misalkan A, maka kita tulis lagi di sini PQR ST lalu kita tulis sama dengan, nah karena P-nya itu min 5T, berarti P-nya di sini punya nilai min 5A ya, karena T-nya sama dengan A ini. Q berarti dia 0, R min 3, A, S min 4, A, dan di sini T sama dengan A. Seperti itu. Lalu, sini, nah kita tulis A sama dengan, gitu, dari parameter realnya. Berarti berapa nih nilai dalam A-nya? Nah, berarti A-nya itu min 5, lalu 0, lalu min 3, min 4, dan 1. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa SPL homogen ini memiliki solusi tak hingga banyak, yaitu PQRST sama dengan min 5A, 0, min 3A, min 4A. A sama dengan min 5, 0, min 3, min 4, 1. Penjelasan dari saya terkait SPL homogen. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ainun Mardia dari kelas TT 4505 dengan NIM 1101210116. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang SPL pada minggu keempat dan 5 nomor 4. Ini. Berikut adalah SPL homogen dengan peubah PQR. P plus 2Q plus R sama dengan 0, Q plus 2R sama dengan 0, K kuadrat P plus K plus 1Q plus R sama dengan 0. Dan yang disuruh cari, tentukan nilai K agar SPL memiliki solusi tunggal, tak hingga banyak, dan tidak memiliki solusi. Masuk ke pembahasan. Ini hasil yang telah saya kerjakan. Langkah pertama yang kita lakukan untuk mencari nilai K, yaitu
dengan mengubah SPL ke dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Dengan bentuk seperti ini, 121, 012, K kuadrat, K plus 1, 1. Dan X-nya PQR, dan B-nya 000. Lalu, kita menggunakan OBE untuk mencari solusi dengan mengubah AX, mengubah matriks AX sama dengan B menjadi bentuk AB. Dan kita mendapatkan hasil A1210, 0120, K kuadrat, K plus 1, 10. Dikali dengan min K kuadrat B1 plus B3. Dan hasilnya 1210, 0120, 0, min 2K kuadrat plus K plus 1, min K kuadrat plus 1, 0. Dan mendapatkan hasil. Lalu dioperasikan lagi. Min 2K kuadrat kurang K dikurang 1, B2 plus B3 dikali. Hasilnya 1210, 0, 0120, 00, 3K kuadrat dikurang 2K dikurang 1, 0. Dan yang pertama-tama yang kita cari adalah solusi tunggal. Pada solusi tunggal memiliki syarat persamaannya tidak boleh sama dengan 0. Dan persamaan yang kita dapatkan yang ini kita masukkan ke sini. Jadi 3K kuadrat dikurang 2K dikurang 1 tidak sama dengan 0. K min 1, 3K plus 1 tidak sama dengan 0. Yang pertama, K min 1 tidak sama dengan 0, K tidak sama dengan 1. Lalu yang kedua, 3K plus 1 tidak sama dengan 0, 3K tidak sama dengan 0, dan K tidak sama dengan min 1/3. Mohon maaf di sini, sepertinya saya lupa untuk di sini tidak sama dengan lalu syarat agar SPL memiliki solusi tunggal. Jadi ini kita bisa menyimpulkan bahwa syarat agar SPL memiliki solusi tunggal yaitu K tidak boleh sama dengan 1 dan K tidak sama dengan min 1/3. Selanjutnya, kita mencari solusi tak hingga banyak. Hampir sama seperti mencari solusi tunggal, tapi perbedaannya di sini persamaannya sama dengan 0. Jadi kita masukkan persamaan yang telah kita dapatkan tadi seperti yang di atas. 3K kuadrat min 2K min 1 sama dengan 0. K kurang 1, 3K plus 1 sama dengan 0. Yang pertama, K min 1 sama dengan 0. K sama dengan 0. Lalu, 3K plus 1 sama dengan 0. K sama dengan min 1/3. Jadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa syarat agar SPL memiliki solusi tak hingga banyak yaitu K sama dengan 0 dan K sama dengan min 1/3. Selanjutnya, kita mencari yang tidak memiliki solusi. Tapi di sini saya tidak mendapatkan hasil karena SPL akan selalu memiliki solusi. Dikarenakan syarat
Agar suatu SPL tidak memiliki solusi adalah karena adanya persamaan yang tidak konsisten. Di sini kita memiliki persamaan yang konsisten. Dan mungkin segitu. Stop share. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.